Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabda-Mu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Demi Kristus sabda-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangan kanannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah ia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Injil pada hari ini mengisahkan dengan baik bahwa Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Bagi bangsa Israel, hari Sabat mempunyai aturannya sendiri, yaitu tidak seorang pun yang diperbolehkan melakukan suatu pekerjaan. Hal ini akan bertentangan dengan tindakan Yesus. Maka pengantar pertanyaan dari Yesus pun jelas. Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Nada pertanyaan Yesus menyiratkan bahwa tidak selalu perbuatan baik dapat dihargai oleh semua orang. Ada banyak tegangan yang terjadi apabila orang kurang menghargai tindakan baik. Di antaranya adalah rasa cemburu karena popularitas terancam, otoritas dan kesombongan diri. Bahkan ada ketakutan akan menjadi ancaman atau saingan bagi orang lain. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, contoh tegangan ini yang nampak dalam kisah Yesus menyembuhkan orang yang mati tangannya sebelah pada hari Sabat. Yesus merupakan satu ancaman jahat bagi orang-orang sejamannya yang belum terbuka akan warta kerajaan Allah dalam diri Yesus. Meski berhadapan dengan berbagai ancaman, sikap Yesus jelas dalam melakukan penyembuhan pada hari Sabat. Namun di sisi lain dianggap pelanggaran berat dari hari yang kudus itu. Yang menjadi persoalannya bukan semata-mata hari Sabat,
melainkan perihal ketertutupan dan kekerasan hati yang berkenan dengan karya Yesus berhadapan dengan otoritas kekuasaan. Bagi Yesus, perbuatan baik dan menyelamatkan manusia lebih utama daripada sekedar ritus dan hukum belaka. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, pesan Santo Paulus kepada jemaat di Kolose menjadi pengingat yang baik bagi kita di dunia ini, bahwa hidup panggilan kita membawa kebaikan bagi sesama, meski harus mengalami kesusahan dan derita. Seperti layaknya Yesus yang selalu membawa kebaikan, meski harus menghadapi kemarahan orang-orang di sekitarnya. Tentu menjadi pertanyaan kepada kita sebagai pengikutnya yang setia kepadanya. Mampukah kita untuk selalu berbuat baik walaupun ditentang banyak orang? Mungkin kita akan disudutkan orang, disisihkan orang. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari ada banyak tokoh yang mendapat penolakan dan bahkan dinistakan karena sikap dan perbuatan baik yang dilakukan. Keteguhan sikap dan disertai dengan perbuatan baik selalu membawa konsekuensi yang tidak mudah. Apapun konsekuensi yang mungkin dihadapi, kebenaran dan kebaikan mesti dinyatakan dan diwartakan. Itulah ladang perutusan panggilan keperimanan kita sebagai pengikutnya yang setia. Apakah kita berani berbuat baik dan terus setia dan tekun melaksanakannya untuk sesama kita? Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk dapat mengerti segala rencana baik yang Engkau berikan kepada kami sebagai pengikut-pengikut-Mu yang setia. Kiranya berilah kami rahmat iman yang kuat dan langkah yang teguh, agar kami dapat berani mewartakan kebaikan dan kepedulian-Mu kepada sesama kami dalam situasi apapun, dimanapun kami berada. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra,
untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.